Terima kasih Pak Aka, waktu yang diberikan untuk saya. Tadi saya sudah mendengarkan banyak sharing cerita, berbagi ide atau hasil dari kerja yang Bapak Ibu lakukan dari Mandungan sampaikan oleh Pak Dwi, dari Tuntang oleh Pak Edi tadi ya, lalu yang Salatiga sendiri oleh Pak Aka. Saya mendengarkan rumusan core values yang Bapak Ibu buat, khususnya yang berkaitan dengan keutamaan kearifan lokal, kemudian santo santa, legenda-legenda, dan simbol-simbol yang akan dibuat disusun itu bagus sekali ya. Itu kalau beberapa waktu yang lalu kami menyampaikan bahwa core values itu adalah ibarat sumur mata air yang menjadi sumber inspirasi kita di dalam mengelola sekolah kita. Nah, nilai-nilai yang tadi disebutkan, dirumuskan, dinarasikan, itu harus dikonkretkan di dalam aktivitas sekolah. Namanya kurikulum. Kurikulum itu peta jalan kita di dalam mendampingi anak-anak. Yang kelas 7 bagaimana, kelas 8 bagaimana, kelas 9 bagaimana. Sehingga setelah mendapatkan perlakuan dari sekolah terkait dengan pendidikan berbasis nilai ini, nanti anak-anak kita standar kompetensi lulusannya dari Pangudi Luhur itu jelas. Spesifiknya dari Mandungan lulusannya itu religiusnya lebih menonjol karena tadi Pak Dwi banyak mengungkap terkait dengan filosofi-filosofi dari sebuah peristiwa-peristiwa yang ada. Berarti anak itu aspek religiusnya kuat, tapi akademisnya juga kuat. Nah, itu kan yang akan kita kejar. Kemudian kalau yang dari Tuntang itu sama, kearifan lokalnya kuat, gitu. Itu bisa. Salatiga juga demikian. Nah, sekali lagi kita akan membuat kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Dari nilai-nilai tadi, kita itu akan menciptakan keunggulan yang seperti apa untuk sekolah kita, agar nilai yang tadi sudah kita rumuskan itu tidak berhenti pada tataran konsep atau pengertian. Ya, itu yang harus dibuat. Nah, karena kita ini kan mungkin sudah ada yang unggul, nggak mungkin nol lah, nggak mungkin nol. Yang sudah baik di tempat Bapak Ibu, tolong itu diperkuat. Kalau Bapak Ibu lihat, buka chat, di situ masih ada data, ikut enggak ya? Karena saya tadi tidak mati kalau Bapak Ibu ikutnya di itu ya nanti saya cek. Nah, di Mbayat, SMP Mbayat, tadi sudah sampai kepada kurikulumnya ada, lalu pada tataran pelaksanaannya bagaimana. Tadi soal bagaimana menegakkan disiplin dari gurunya, dari anaknya, dari mana-mana, itu sudah ada teknisnya sampai seperti itu. Ya, itu kalau nggak dibuat begitu, nanti ketika menghadapi suatu peristiwa tertentu, sementara kita akan menegakkan suatu nilai tertentu dalam peristiwa itu, Bapak Ibu nanti bisa berpendapat yang berbeda-beda, lalu tidak kompak. Ini nggak boleh. Inilah yang akan kita susun. Ya. Ini yang harus kita buat. Misalnya pramuka itu basisnya nilai apa? Persaudaraan, kasih, agak lebih luas ya pramuka ya. Nah, tema-tema pramuka itu juga harus jelas berbasis nilai pembinaannya. Kalau menangani anak bermasalah, konsep guru jelas. Masalahnya adalah soal kejujuran misalnya. Pandangan guru harus sama. Bagaimana menegakkan kejujuran pada anak-anak. Jangan sampai yang satu ingin menegakkan kejujuran, tapi di sisi lain
pemaklumannya sangat tinggi. Itu nggak boleh begitu. Bagaimana nggak jadi seperti itu? Pendidikan karakter terkait kejujuran ini nggak boleh. Boleh juga kejujuran itu misalnya dipakai slogan, jujur itu yang utama misalnya, prestasi nomor 2, atau apalah, terserah. Di tempat Bapak Ibu itu ada keprihatinan-keprihatinan apa yang Bapak Ibu ingin perbaiki. Disitulah harus dituangkan di dalam kurikulum. Tidak harus yang intra ya Bapak Ibu. Kita biasanya bicara kurikulum itu mesti 75% pikiran kita yang intrakurikuler. Itu sudah saya anggap selesai karena Bapak Ibu secara kompetensi memiliki kompetensi akademisnya semua sarjana sesuai bidangnya masing-masing. Yayasan menyediakan pegawai sesuai kompetensinya, walaupun beberapa harus merangkap mata pelajaran yang lain yang serumpun, itu enggak masalah. Tetapi yang kegiatan ekstra pada umumnya itu belum dikelola dengan profesional. Maksudnya profesional itu dari sisi perencanaan. Dengan nilai yang kita temukan, yang kita sepakati dan rumuskan di masing-masing sekolah itu, kita akan membuat kegiatan ekstra yang seperti apa, bentuknya apa, untuk menanamkan suatu nilai itu. Nilai kerja keras, nilai kreativitas, atau apa? Ya nggak tahu Bapak Ibu, di lingkungan masing-masing, kearifan lokal, Santo Santa Pelindung, legenda-legenda yang ada tadi, harus sampai menemukan bentuk kegiatan di sekolahnya. Saya bisa audit hal seperti ini, ya. Nah, kegiatan ekstranya apa? Nah, kegiatan ekstra tolong dikelola secara profesional juga, karena itu bagian keunggulan kita. Saya minta seperti itu, tidak sekedar ada daftar kegiatan ekstra, program ekstra yora ceto, kalau itu ekstra itu sebuah produknya itu lomba, juara, ya syukur juara, tapi minimal ikut lomba. Pengalaman ikut lomba itu menjadi pengalaman monumental bagi seorang anak, Bapak Ibu. Saya itu bukan pemain voli yang hebat, tinggi badan saya nggak memenuhi syarat. Tapi di SMP saya mewakili sekolah untuk pertandingan voli. Walaupun tugas saya hanya servis dan stopper. Nyemes nggak bisa, tinggi saya nggak memenuhi syarat. Tapi memainkan bola saya terampil. Ya, saya bukan seorang smasher, tapi stopper, servis, mengolah bola, saya bisa. Libero, betul. Libero namanya. Ya. Itu walaupun saya nggak menang, paling menang sekali, berikutnya kalah terus, Om. Tapi bagi saya, di SMP mewakili lomba, itu sudah luar biasa. Di SD saya mewakili lomba kasti. Yo kalah, wong teman-teman seusia saya dulu SD, gede-gede banget ya, aku timbat boyo loro banget seperti sekali kan aku itu. Wah itu pengalaman lomba itu penting, ya. Jangan pernah lomba itu yang dipikirkan menang. Kalau paling yo kalah, bukan itu. Tapi proses latihan, besok sekian bulan depan akan ada lomba. Lalu dilatih setiap hari beberapa kali. Di sanalah ada unsur pendidikan yang paling utama. Ada latihan, ada ketekunan, ada kerja kerasnya, baru lomba. Karena kita lomba, kamu berangkat lomba ya besok tanpa pernah ada latihan, jangan coba-coba seperti itu. Itu akan menimbulkan trauma yang besar bagi anak-anak. Anak-anak nggak pernah dilatih, disiapkan kok suruh lomba. Mempermalukan anak dong seperti itu. Itu jenengan dalam batas-batas tertentu mempermalukan Anda. Tindak kekerasan loh seperti itu. Ya, dalam batas-batas tertentu. Mau didampingi tidak kok disuruh lomba. Nggak boleh. Oh itu bencana, trauma bagi anak. Nggak mau ya gimana? Nah itu harus disiapkan. Yang punya karawitan tadi Pak Aka punya. Karawitan yo harus ada produknya. Kalau tadi Pak Aka konsepnya semua anak harus punya ngalami seperti itu. Boleh.
Tapi karawitan itu adalah seni pertunjukan. Karawitan itu bagian dari seni pertunjukan. Ya harus bisa ditunjukkan ke publik, entah ketika penutupan kegiatan ekstra di bulan Mei, buat halaman itu, undang publik orang tua. Kalau sulit mengundang orang, cari tempat yang tidak perlu mengundang orang. Nong alun-alun Solo Tigo, pengundi, terserah. Sudah pernah di sana juga? Ya? Sudah pernah di Pancasila sama di Gua Kera? Pernah begitu. Anak-anak pasti akan senang lomba seperti itu. Kita nggak perlu mengundang penonton. Jadi pengalaman mengatasi ketegangan tampil di depan publik itu bagian dari pendidikan karakter, Bapak Ibu. Latihan kerjasama. Karawitan kan nggak mungkin nggak kerjasama. Sing tukang ngegong, tukang kempel ya tetap nunggu saate. Nah, urung tekan saate ya ora dituthuk toh. Nah, itu. Itu nilai-nilai yang menurut saya kegiatan ekstra itu cara strategis efektif untuk menanamkan nilai. Bapak Ibu akan menanamkan nilai kerjasama dalam pembelajaran pagi hari. Piye carane tak takon? Paling diskusi. Ya toh? Paling diskusi. Tapi setelah diskusi ulangan boleh kerjasama? Nggak boleh. Ulangan untuk kerjasama. Tapi kalau kegiatan seni budaya yang bersifat komunitas, kalau nggak kerjasama, nggak bisa. Jadi ada kesuksesan kolektif yang dirasakan. Inilah yang membuat anak-anak alumni itu besok sekian tahun yang akan datang ketika dikumpulkan di sekolah, dia gampang karena punya pengalaman emosional yang kuat terhadap teman-temannya. Tapi kalau itu nggak ada, ya jangan mengeluh kalau kita mengumpulkan alumni sulit. Nah, mereka nggak punya pengalaman emosional yang mengikat antara mereka kok. Ulangan harian di kelas itu individual, prestasi tetap individual. Yang dapat nilai bagus mau, wah aku dapat 100, itu dikatakan sombong oleh temannya. Ya toh? Yang dapat nilai jelek, mindernya minta ampun, ditanya, Dre kamu dapat berapa? Rahasia. Malu mengatakan seperti itu. Tapi kalau itu kolektif, entah voli, logo itu kan beberapa waktu yang lalu identik dengan prestasi voli atau Pak Teddy? Masih dipelihara nggak itu? Masih. Nah, itu nggak boleh. Orang Domenico yang sekolah muridnya ribuan begitu main voli dengan Telogo dibantai kok karena kehebatan anak-anak Telogo. Ada servis dipukul atas ini, wah harusnya diterima lah teriak-teriak karena bolanya tinggi sekali. Nah itu kan bagian-bagian seperti itu, apa ya, bagian dari mendidik rasa percaya diri bagi Telogo, ya lewat bola voli. Kalau akademis mungkin sulit, bola voli minimal 6 orang, pemain cadangan. Kalau berkali-kali dia lomba, bayangkan, pengalaman juara itu tidak akan pernah terhapus, Pak, selama-lamanya. Jadi kan nggak mungkin toh mau memberikan pengalaman juara akademis di tingkat provinsi. Bukan saya menghina, tapi realistis saja. Tapi jenengan di tingkat kabupaten, bola voli bisa mengalahkan Domenico misalnya, bisa mengalahkan Bintang Laut, bisa mengalahkan Ambarawa yang sekolah-sekolah besar seperti itu. Karena Tuntang terkenal dengan bola volinya yang perempuan. Kenapa itu tidak dipelihara? Kenapa anak-anak Tuntang harus merasa sukses ketika juara Olimpiade? Nggak bisa begitu. Jadi bangunlah perasaan sukses anak-anak secara kolektif itu jauh lebih efektif membangun rasa percaya diri. Kegembiraannya lebih lama, lebih panjang. Ya, sekali lagi keunggulan kita harus dirumuskan dengan baik. Nilai-nilai yang sudah ditemukan harus dicari bentuk konkret pelaksanaannya di sekolah. Ini tugas kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak bersama stafnya, tidak menemukan apa ya, bagaimana akan menggerakkan guru? Kepala sekolahnya nggak ngerti kok apa yang akan dilakukan. Kalau kepala sekolah tahu, tidak sempurna nggak apa-apa. Ini seperti ini. Lalu kan bisa menggerakkan guru karena idenya baik. Karena di POP itu 3 syaratnya. Guru, kepala sekolah mampu menggerakkan guru, guru mendukung kebijakan kepala sekolah, dan sekolah melibatkan mitra, orang tua, komite, dan seterusnya. Itu 3 unsur komponen dalam pendidikan yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau Anda, Bapak Ibu, bisa mendatangkan orang-orang hebat di sekolah, mendukung sekolah,
salah satu indikator Anda sekolah yang hebat. Tapi dan jenengan tidak pernah ada orang datang menawarkan bantuan, kita harus refleksi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Dar peneguhan dan penguatannya terkait dengan tadi ekstra supaya dimantapkan kemudian disempurnakan menjadi keunggulan sekolah kita masing-masing. Tadi saya menambahkan sedikit untuk salah 3 yang saya katakan itu anak-anak sudah diterapkan nilai-nilai bagaimana unggah-ungguh, tidak ada lagi anak yang ngelangkai alat musik. Betul, gamelan begitu. sekarang Ya, sudah bagian begitu. betul. Dengan begitu Menggunakan gamelan itu ada budayanya. Ya, Nah, kami terapkan bahwa itu leluhur kalian, maka jangan dilangkahi. Begitu itu ya, sederhananya. betul, itu betul sekali. Oke. Baik, terima kasih Bu Darwarto. Berikutnya Mas Hendy, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Aka dan Bapak Ibu yang telah menggarap naskah akademik dan draft naskah kurikulum. Saya mencoba langsung mulai dari awal, PL Serumbung, nanti Tuntang dan Pak Aka dan teman-teman dari Salatiga. Untuk budaya luar biasa, sudah kuat di budaya-budaya sistem organisasi, yakni nyadran, lalu ada kearifan-kearifannya, lalu wayang. Kan wayang itu juga salah satu bukan semata-mata hiburan gitu, tapi ada perayaan-perayaan khusus untuk Nyon Sewu, misalnya nanggap wayang gitu ya. Dan pasti ada wujud-wujud tertentu. Dan itu ada makna, terus simbol, terus gerakan-gerakan, warna, gagrak, lalu kanan dan kiri tadi berbeda, ya itu luar biasa tergali. Nanti bagaimana keutamaan-keutamaan dan kearifan budaya ini kita masukkan dalam kolom budaya yang poin kelima itu membutuhkan kepiawaian kita sendiri, kita masing-masing dari kita untuk mensinergikan antara nilai keutamaan-keutamaan dari Buder Bernardus Sugeng, keutamaan-keutamaan kongregasi, nama Santo Santa Pelindung, lalu di sini ada kolom budaya, terus profil pelajar Pancasila. Nah, itu nanti kita akan sinergikan di sana. Nanti akan jadi kompetensi dasar dan indikator praksis moralnya. Oke. Menika luar biasa, Bapak Ibu. Lalu soal Ki Hajar dan filosofi tentang kebudayaan, lalu tentang progresivisme. Kalau progresivisme itu kan tahun-tahun aslinya tahun-tahun 1900-an sih. Untuk muncul itu setelah pragmatisme, konstruktivisme, lalu progresivisme. Terus itu dibaca, cara pandang Barat itu dibaca dengan kacamata Ki Hajar. Dan nanti Bapak Ibu, masuknya progresivisme adalah nanti kita akan nantinya, entah tidak tahu itu kita berlangsungnya kapan, raport atau assessment yang kita lakukan terhadap peserta didik kita dan sesama guru, kemungkinan besar akan juga menarasikan progres peserta didik dalam mengikuti tidak hanya pembelajaran sih, tetapi pengalaman belajar di sekolah. Nanti suatu saat ini disiplin ini akan sangat berguna, Bapak Ibu, ketika dari Serumbung tadi sudah mengutarakan proses progresif kemajuan dari para peserta didik. Ya, kalau besok misalnya remedi ini semalam menjadi bahan diskusi yang hangat dengan kami, kalau anak-anak remedi itu kan juga mestinya harus ada remedial teaching ya. Harus ada remedial teaching. Ini Bapak Ibu, dulu ketika kami di Boro, salah satu buder yang kondang di Boro itu kan buder Langgual namanya.
ketika mengajari anak untuk remedi pembelajaran itu ada mata pelajaran tambahan yang beliau berikan. Jadi tidak serta-merta sesuk remedio, tetapi blas rano apa-apa. Itu kan juga maaf ya, bukan kesalahan Bapak Ibu guru mungkin. Tapi mungkin memang sistemnya dibuat demikian. Dan ketika remedio wis mbok entuk biji 100 ya bijine pas KKM gitu. Lah, ketika ini nanti ketika kita bisa memetakan progresivisme, Bapak Ibu, nggih nyuwun sewu ketika asesmen proses progres untuk apresiasi anak ini juga perlu kita gali lebih dalam. Oke. Karena sudah ada dasarnya ketika kita memberi anak nilai ini, kita mempertimbangkan aspek-aspek, berbagai macam aspek, dan mungkin juga instrumen-instrumen untuk memberi asesmen. Ini hal yang luar biasa dari naskah akademik, lalu naskah kurikulum, dan nanti akhirnya akan dituangkan ke dalam model atau siklus pendidikan kita. Itu ada dampaknya yang nyoto, kasih nyatanya itu langsung tampak. Ya, nanti itu ketika kita ada naskah akademik, kuncinya menjadi punjer untuk menentukan naskah kurikulum. Naskah kurikulum akan kita aktualisasikan dalam seluruh rangkaian proses pendidikan kita, dan itu sah karena kita menggali dari esensi. Nah, itu yang luar biasa. Terus generasi Z mungkin juga perlu ditambahkan pula dengan generasi Alpha gitu, yang sekarang mungkin bisa menjadi masukan Bapak. Lalu untuk bagaimana membuat catatan kaki atau sitasi dalam wawancara, coba semoga ada. Aduh, kok hilang. Ketoknya sebentar. Sudah belum tampak ya? Belum, Mas. Belum. Nah ini, misalnya sitasi, wejian nganggone sitasi dengarin. Ini sitasi untuk apa? Wawancara Bapak. Saya mewawancarai Derjuadi, titel misi pedalaman tahun Juli dari. Ini bentuknya sitasi, masuknya dalam reference, insert citation, manage source, lalu dipilih interview. Gitu. Nanti kalau misalnya muncul gini, itu nanti di bibliografi daftar pustakanya nanti munculnya gini. Ini orang yang mengatakan tanggalnya kapan, terus ini judulnya, ini yang mewawancara. Kita ngono tadi. Ya. Ngoten, saya baru belajar sitasi. Biasanya saya pakai ini loh, pustaka acuan lah, sumber lisan. Thomas Tiva, tahunnya langsung, hasil wawancara pribadi, tanggalnya berapa, lalu kepala sekolah ini tokohnya apa, perannya, fungsinya. Dia berarti ini kredibel untuk kita wawancara. Menika ingkang bila saged yang hal teknis yang bisa untuk menjadi pamawas kita bersama. Lalu untuk tuntang menjadi ya, untuk neurosense. Neurosense sebenarnya kita itu sudah menerapkan neurosense sejak lama gitu. Keliling gitu gitu, keliling terus memberi nasihat. Kalau enggak ya nelo ledung. Itu juga bagian dari neurosense. Nah, membawakan doa dalam uyon-uyon Sukmanango cahayu. Gitu. Nah, itu menjadi bagian dari apa ya, dulu budaya kita itu memang sudah ada neurosense sebenarnya. Dan ini sangat dekat dengan budaya ketimuran yang cenderung peka terhadap rasa-perasaan. Kalau barat kan
logika neurosains semua dari otak ya seolah-olah ya. Tapi otak yang menggerakkan seluruh kejiwaan, neurosains ketimuran ini. Nah, itu sangat cocok Bapak ketika di Serumbung banyak budaya, produk budaya tari-tarian, lalu makanan-makanan tradisional, terus sistem tanam yang sangat akrab, sangat dekat dengan budaya itu sangat baik untuk kita gali. Ya, karena memang di Serumbung kan budayanya masih kuat, sangat kuat. Dengan waktu itu kan Romo Kir Sito waktu itu ya. Nggak gini, dulu Serumbung Romo Kir Sito di Sumber. Oh, kan dia dekat. Kalau Serumbung itu paroki mana gitu? Pakem, Palam. Oh ya, masih ada Romo Isri ya dulu ya, yang sangat getol dengan kabudayan. Ya, Romo Isri. Ya, dulu Romo Isri. Itu beberapa romo-romo yang dekat dengan kabudayan itu bisa kita mintai untuk mengisi beberapa forum di sekolah kita. Nika lajeng untuk yang dituntang tadi bagus sekali dengan menafsirkan simbol-simbol yang ada dalam logo atau profil sekolahnya. Itu bagus Bapak dan ditukikkan. Lalu untuk pembiasaan itu kan tadi Bapak mengutarakan pembiasaan untuk disiplin, tanggap, sopan, santun. Bagaimana pembiasaan ini kita masukkan dalam struktur keteladanan kita dalam POP ini. Kita pakai, apakah tampak nggih? Kelihatan ya. Ini proses habituasi dari Mas. dalam Ibu, dalam slide show kan lebih besar. Oh, slide show, nggih. Ya, biar lebih. Ya. Nah. Bapak Ibu, ketika kita bicara soal sikap, alangkah baiknya kita menggunakan taksonomi Cradwell ini dalam proses habituasi atau pembiasaan yang nantinya akan menjadi karakter peserta didik. Mulai dari pengenalan, memberian respon, lalu penghargaan terhadap nilai-nilai, lalu mensinergikan nilai-nilai atau pengorganisasian antara nilai dan keutamaan-keutamaan itu, dan kita masukkan secara perlahan dalam proses karakterisasi. Begitu, nggih. Jadi dalam KD dan indikator-indikator kita bisa menggunakan dua model, yakni modelnya Bloom. Itu kalau yang kognitif, kalau yang afektif dengan melalui pendekatan sikap ini kita juga bisa menggunakan taksonomi Cradwell ini. Mekaten, lalu untuk gecok dan lain-lain yang berdampak pada profil pelajar Pancasila nanti ada dokumen baru. Kenapa kok kita harus sibuk-sibuk menggali makanan sih? Dasarnya apa? Karena kurikulum kita pun akan diciptakan untuk mempersiapkan jadi manten. Dan dekat dengan entrepreneurship, ya, gitu. Saya masih ingat itu. Nanti Pak Heri akan menjelaskan itu semua. Kenapa harus gecok? Gecoknya tidak bisa dibilang langsung gecok, mungkin dengan bahasa lokal itu dengan jamu, ngoten nggih. Ya, betul. Ya, jamu. Ya, sama seperti orang-orang Solo ketika bilang jamu itu identik dengan apa, gitu kan? Nggih, Pak. Ya, itu kulino sobo ngeten iki. Sobo kan di ya. Istilah sobo itu tadi dari SMP Ambarawa, Bapak Ibu. Sobo. Nah, sobo sing adoh karo akeh ngombe kopi. Ya, cocok ya.
Sobo nanging wedi nyanding garbo. Oke, itu saja yang dari Tuntang, luar biasa bagus. Nanti akan kita gali kenapa harus menggali makanan. Ya, kenapa harus basicnya makanan yang tempo lalu kita minta bahkan sebelum dokumen ini dipromulgasikan atau disiarkan begitu oleh resmi oleh Kemendikbud Ristek. Lajeng untuk Pak Aka dan teman-teman, Pak Aka dan tim ada Bu Sinten Pak? Bu Thomas sama Pak Adi. Bu Thomas dan Trimas Ketir ini selalu setia. Ya, Pak Adi. Ya, Prof. Siat, selamat konservasinya dijalankan karena itu konservasi nilai-nilai dan lingkungan hidup. Begini, ketika kita bilang konservasi dalam pendidikan itu berarti kita mau mendekatkan ruang dan waktu pendidikan dengan kehidupan nyata siswa atau guru. Ya, kita mau mendekatkan ruang dan waktu pendidikan atau yang kita kerucutkan dalam proses belajar dalam kehidupan nyata siswa atau guru. Dan ini nanti tahun 2022 kita akan memperdalam ini dalam project based learning dan project based teaching sampai project based living. Sabar gitu. Ini bagian dari critical thinking soalnya. Kalau Pak Aka dan teman-teman mau menggali itu tidak apa-apa Pak. Nanti kami membuat citasi dan catatan kaki dari sumber naskah akademik SMP PL Salatiga gitu kan. Ganteng gitu. Gitu, atau nanti yang PL dari Salatiga kan menjadi narasumber soal ini gitu kan. Luar biasa itu Pak. Dan basis lingkungan ini sangat dibutuhkan. Karena model pendidikan yang saat ini getol kita perjuangkan adalah model pendidikan berbasis kontekstual. Ya itu nanti bahannya Pak Heri lagi untuk menjelaskan ini. Tadi mungkin Pak Aka sudah melihat yang sesi pertama sehingga dikuatkan atau tambah dikejutkan atau bahagia karena kita sejalan. Dan pengalaman-pengalaman belajar ini akan mendorong kita untuk memaknai kehidupan dari proses belajar. Untuk itu jembatannya silakan Pak Aka dan teman-teman menggali pembelajaran bermakna. Dari siapa tulisannya Vygotsky tapi bacanya apa ya Vygotsky apa saya tahunya Maria Sharapova kalau orang Rusia itu. Bermakna dan the act of meaning Brunner ya. Brunner kalau bermakna itu yang kalau Vygotsky itu yang konstruktivisme yang sosial Pak. Sosial kultural gitu. Ya, itu dua itu karena konservasinya salah satunya konservasi budaya. Kalau Jerome Brunner itu The Act of Meaning bukunya. The Act of Meaning. Itu ada bukunya pembelajaran bermakna. Dan ini menjadi perkembangannya adalah nantinya menjadi metode narasi. Kalau kita nanti akan refleksi menemukan apa ya, misalnya nanti ada metode refleksi dari masing-masing pembelajaran gitu ya. Kita ada dasar ilmiahnya yakni pembelajaran bermakna dari Jerome Brunner. Bisa kita gunakan ini Pak. Itu yang apa ya, yang bisa kita masukkan untuk menjadi landasan kurikulum sehingga senjata kita untuk ngeyel itu semakin kuat. Dan Abraham Maslow akhir-akhir ini direvisi Pak. Oh iya. Direvisi tidak lagi aktualisasi diri, tetapi sampai transendensi diri atau self-transcendent. Nanti bisa dicek Pak, sumber-sumbernya untuk self-transcendent ini. Dan self-transcendent proses beyond atau melampaui dari diri ini diambil, dicapai dari nilai dan keutamaan-keutamaan. Cocok Pak. Just. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Hendy atas masukan dan juga inspirasinya untuk kita semua terkait dengan apa yang sudah disaringkan teman-teman. Berikutnya kita akan mendengarkan dan memberikan Satu tambahan yang ditanyakan Pak Aka tadi, terkait dengan konservasi tadi, memang di Kapitol Provinsi Para Budaya Revisi tahun 2018, salah satu rekomendasi untuk Yayasan Pangudulur adalah membangun budaya sekolah. Itu Kapitol ya, membangun budaya sekolah yang seperti apa yang kita buat ini. Membangun budaya sekolah dan asrama yang berwawasan lingkungan hidup dan keutuhan alam ciptaan. Itu memang dibuat begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian nanti kami coba cari dokumennya. Baik. Berikutnya kita akan ke Pak Heri yang sudah mendo-mendo seperti malaikat ini, Bapak Ibu, akan mendengarkan, diberikan hadiah apa terkait dengan hari ini dan juga nanti untuk ke depan terkait dengan program kita. Monggo Pak Heri. Sabda malaikat paradigma kurikulum baru. Terima kasih Pak Aka, Bapak Ibu, Buder semuanya. Buder Adrianus pedih ya, waktu itu yang menggabungkan berbagai macam mata pelajaran ya Buder. Ya, integral. Keren Buder, visioner. Nanti akan sampai ke sana. Begini, saya akan share screen. Bapak Ibu Buder semuanya, saat ini begini, pertanyaan saya yang pertama, apakah Bapak Ibu Buder semua tahu bahwa 2022 kurikulumnya diganti? Saya bilang diganti gitu aja deh. Mendengar Pak, baru mendengar. Kemarin kurikulum 2021 di sekolah penggerak ada, pernah saya tampilkan. 2022 Kementerian Pendidikan bersama Komisi 10 DPR. Kementerian Pendidikan akhirnya mengeluarkan kurikulum prototipe namanya. Wah, Blais 2013 saja masih pontal-pontal, tapi lebih manusiawi seperti yang sedang kita garap. Nah, sekarang saya akan coba tampilkan kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. POP kita mulai 30 September. Ini keluar 20 November. 20 November itu saat kita getol-getolnya FGD. FGD kita sudah jalan. FGD kita itu dari 30 Oktober. Saya punya jadwalnya. 30 Oktober kita sudah FGD, kemudian coaching juga sudah, Pak Haka sudah melakukan coaching, lah di 20 November keluar ini. Sekarang kita lihat mulai dari ini, paparan webinar. Ini beban kerja untuk guru. Saya akan lompati, nanti akan saya beri linknya, link untuk mengakses ini. Yang ingin saya scroll agak cepat ya. Profil pelajar Pancasila. Kita mendengungkan ini kan. Kemudian, nah, bagaimana profil pelajar dibangun di satuan pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik melalui budaya sekolah pembelajaran intrakurikuler
proyek penguatan profil pelajar Pancasila lewat ini, intrakurikuler, ekstrakurikuler, budaya sekolah. Norma yang berlaku di sekolah. Kalau di kita, itu kan ada tambahan kokurikuler dan non-kurikuler untuk mencapai ke profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ekstrakurikuler pilihan, ini budaya sekolah. Kemudian kegiatan harian proyek, kegiatan bermain belajar rutin, dan pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan melibatkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Kita membuat kurikulum unggul kita sudah, ya nggak tahu kita yang ngepaske ini atau ini yang ngepaske kita gitu. Tapi mari kita lihat, ini pernah kami tampilkan contoh perangkat ajar, contoh kurikulum satuan pendidikan, fleksibel, dinamis, sesuai karakter satuan pendidikan. Ini sudah saya lihat di bagian-bagian penting, konteks dan kebijakan lokal. Kita semua merencanakan kurikulum ini kontekstual dan kebijakan lokal. Tuh, eksplorasi lingkungan sekitar. Kita mengeksplor itu, ini untuk apa sih? Capaian pembelajaran. Terus, antara kegiatan harian dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya katanya proyek. Keduanya melebur dalam intrakurikuler. KI1, KI2 kita leburkan dalam intrakurikuler kan. Karena sangat, nah, 3 elemen dalam capaian pembelajaran, nilai, agama, dan budi pekerti. Kata nilai itu muncul saat kita juga mengatakan core value. Dulu agama dan budi pekerti, jati diri. Ini ada kata nilai, nilai-nilai. Anak mengamalkan nilai-nilai. Mari kita refleksikan bersama tentang terminologi nilai-nilai ini. Mungkin dulu sudah pernah muncul ya, atau mungkin tidak. Budir Bapak Ibu yang menggeluti di sekolahan, kalau zaman saya sekolah, jadi guru dulu, ya bilang mengamalkan agama. Tapi sekarang ada kata mengamalkan nilai-nilai dan ajaran agamanya. Interaksi dengan sesama dan alam. Kurikulum konservasi Pak K. Jati diri anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya. Kemudian dasar literasi mengembangkan sikap peduli. Sama persis ya Pak dengan kita ya. Ampun ngoten tadur. Wah, Kio Derwarto mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab. Lah mulakno saya ada bunder-bundernya ini di atas. Benar Pak. Dalam 20 pemeliharaan November ya, sama persis dengan kita ya. Dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam lingkungan fisik. Terus prinsip pembelajaran, nanti Bapak Ibu bisa baca. Kata scaffolding ini tidak tahu munculnya dari mana. Itu penyangga nek bangun itu Pak. Di Penopang. FGD ini kan ada yang selalu bilang scaffolding gitu. Terus alur ini ke depan nanti capaian pembelajaran tidak lagi kompetensi dasar per tahun, tapi pakainya fase ini. Nah, di SMP fasenya fase D. Pakainya fase 7 sampai kelas 9. Jadi untuk mencapai pembelajaran bukan lagi per tahun, tapi 3 tahun ini
rentang waktu yang enak sekali untuk guru mencapai itu, leluasa begitu. Ini enak kurikulum paradigma baru ini, kurikulum prototipe ini. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini yang sedang kita garapkan. Terus pengawas proses pembelajaran. Ini kepala sekolah. Ini kepala sekolah. Bagaimana peran kepala sekolah dan pengawas pada pembelajaran paradigma baru. Pendidik diberi ruang untuk mengembangkan rencana pembelajaran. Ya, dengan komponen dan format yang sesuai karakteristik peserta didik. Tidak ada standar format baku dokumen. Pada saat format baku dokumen naskah kurikulum diminta oleh Pak Aka, Mas Hendi selalu bilang tidak ada, Pak. Silakan dibuat sendiri. Tidak ada format baku dokumen pembelajaran yang membatasi kemerdekaan pendidik. Bapak Ibu budir kepala sekolah, kalau ada gurunya membuat RPP yang nyeleneh-nyeleneh, gimana? Ya harus diakomodir selama guru itu bertanggung jawab. Jadi no box, pemikiran no box ini kita akomodir. Gitu. Sebetulnya saya mau teman-teman yang presentasi tadi itu sungguh sangat luar biasa. Wayang dari Pak Tri atau Pak siapa tadi itu? Luar biasa, Pak Dwi. Lah, saya itu dulu pengen banget di Domsaf ada ekstrakurikuler nyungging, Pak. Itu kan filosofinya luar biasa, ngelatih kesabaran, ketelitian. Wah, itu seandainya ada di Serumbung ya, luar biasa ya. Tapi kelihatannya saya harus menyampaikan ini terlebih dahulu. Ini saya agak cepat. Nah ini assessment tahapan assessment menerapkan jenis assessment. Ini sekolah ya, unit sekolah sekarang boleh menentukan assessmentnya sendiri, menyusun instrumen assessment, melaksanakan assessment, teknis assessmentnya bukan lagi hanya kognitif, ini kualitatif, bukan kuantitatif. 1 sampai 100 nilainya. Wawancara, observasi, tertulis, dokumen, menganalisis data, informasi hasil assessment. Ini profil peserta didik berisi apa yang telah dan belum dikuasai serta yang dibutuhkan peserta didik. Terus ini. Oke, ini seperti halnya kata kerja operasional. Program pembelajaran individual, ini nanti bisa dibaca sendiri. Saya akan teruskan. Nanti Bapak Ibu Guru juga mengembangkan modul sendiri. Benar. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi dan seterusnya. Paradigma assessment. Ini kita boleh membuat assessment sendiri. Keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan assessment. Enak toh. Keleluasaan dalam menentukan teknik dan instrumen assessment. Pendidik memiliki keleluasaan dalam merencanakan dan menggunakan teknik dan instrumen assessment. Terus dan seterusnya. Yang terakhir ingin kami sampaikan, paradigma baru ini sungguh luar biasa. Keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas. Kita leluasa, sekarang diberi keleluasaan untuk kenaikan kelas. Kemarin itu ya sering ada yang bilang nanti kita bisa membuat
ijazah sendiri, nek rapot ya sendiri ya. Nggak tahu, pokoknya ada teman saya yang bilang gitu kemarin itu. Pendidik dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian proyek profil pelajar Pancasila, portofolio peserta didik, ekstrakurikuler prestasi, strategi implementasi kurikulum kita kan salah satu ini semua kan tingkat kehadiran. Betapa leluasannya sekarang para guru. Ini adalah proyek Pak Heri, Buder. ini membutuhkan komitmen loh Pak, karena Ya, kita itu kadang kalau tidak ada tuntutan kualitas kerja kita turun, itu yang harus betul. hati-hati. Betul Ya. banget, Nah, Buder. ini butuh tanggung jawab Ya. luar biasa. Dan ini peluang kita yang sudah mempunyai komitmen tinggi untuk menaikkan terus. Nah, sekolah yang bebas sok merdeka, yuk radi apa-apa lah ini akan drop sekolah ini. Ini benar banget itu. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ada anti radikalisme, ada budaya, balik lagi. Terus nasionalisme dikutip dari naskah akademik, keseimbangan identitas diri sebagai warga negara yang nasionalis dan warga dunia yang humanis, mendorong pelajar Indonesia memiliki jati diri yang kuat dalam mempresentasikan budaya luhur bangsanya. Kita galian budaya kan luar biasa ya. Kesenian dan tari dan tradisi lokal. Bayang pun ini ada kata-kata ini merefleksikan nilai-nilai apa yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Saya enggak pernah ngomong ini, saya. Kalau teman saya satunya enggak tahu saya. Ini sistem masyarakat. Kalimat ya, bawahnya penting Pak itu, yang bawah blok itu. Ini peserta didik, nah itu. Peserta didik juga belajar untuk mempromosikan salah satu hal yang menarik tentang budaya dan nilai-nilai luhur yang dipelajarinya. Wah, Derok ya, tahu ya. Kearifan lokal loh itu. Iya. Orang Jawa, wong Jawa ojo hilang Jawa nih, Pak. Ya, peserta didik secara kritis dan reflektif. Critical thinking tertinggi, kritis dan reflektif. Saya itu dapat kata-kata refleksif itu ya sejak kumpul sama teman. Membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Derwarto. Halo. Nah ini. Nah, iya. Derwarto sering mendorong-dorong ini. Berkali-kali. Ya. Maju itu tidak usah harus jauh-jauh. Cari dirinya sendiri. Ini harus percaya diri. Tentang kearifan lokal lagi. Gecok mana gecok? Kearifan lokal mengeksplorasi beragam kudapan. Aduh, tak besarkan ben seneng, ben bangga. Beragam kudapan tradisional termasuk rasa, bentuk, tekstur, warna, dan karakteristik lainnya. Mempelajari bahan dan proses pembuatannya. Teman-teman yang dari Tuntang, yuk, keren ini. Sejarah lokal terkait kudapan tersebut. Berarti keterampilan-keterampilan bisa ngambil dari situ ya Pak ya? Ya. Karena rekayasa atau istilahnya ada 3 toh, mencipta, rekayasa, apalagi SMP itu 3 jenis kalau nggak salah. Atau merawat, kurang tahu itu. Nah itu kan bagian dari ini, keterampilan-keterampilan ini. Pak Aka, konservasinya kebiasaan mengurangi dan mengorganisasi sampah. Terus ada yang permainan itu kemarin Kanisius ya.
Kanisius Solo. So mlebu kabeh kok. Contoh. Terus ini saya percepat. Ini nanti linknya saya berikan ke Buder Bapak Ibu semuanya. Terus ada lagi yang ini. Ini Bapak Ibu Buder. Karakteristik kurikulum prototipe ini SMA. Yang SMP itu di sini ya. Pembelajaran berbasis proyek dulu pernah saya sampaikan. So, bene anak SMA itu kayak bikin skripsi juga. Itu. Dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun dan pelajar menulis isi ilmiah sebagai syarat kelulusan. Isi ilmiah. Sekarang kita punya keunggulan, Buder Bapak Ibu semua sudah membuat naskah akademik, berkali-kali kita menyampaikan sitasi, catatan kaki, daftar pustaka, dan seterusnya, dari jurnal-jurnal ilmiah dan seterusnya. Kalau ini nanti diterapkan ke anak didik kita, saat mereka SMA, anak didik kita sudah terbiasa. Ini, terus yang satunya ini tadi, kebijakan kurikulum, karakteristik kurikulum. Nah, Bapak Ibu, non sewu sebelumnya, kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan. Ini opsi tambahan. Pertanyaannya, nah terus apakah nanti bisa dilakukan di sekolahan kita saat ini? Ini selama 2022-2024, berarti boleh kan dilaksanakan. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024. Tidak tahu ini nanti 2024 penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasar evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Kelihatannya undang-undangnya mau diganti Bapak Ibu. Nomor 20. Berarti undang-undang kalau melihat 2024 ini Pak. Ya. Iya. Berarti undang-undang pendidikan ada kemungkinan tahun 2024 ini sudah ganti. Belum mesti. Belum mesti. Kemungkinan mungkin batasnya 2024 tapi tidak pasti diganti. Kemungkinan. Baik. Kemungkinan, Kemungkinan, nah ini penentuan kebijakan. Nah, evaluasi kurikulum 2013, ini kan ada ide kurikulum, ada desain, ya kan? Yang kita lakukan ini toh, struktur, teladan, isi. Kita sudah benar merencanakan kurikulum, mendesain, menciptakan sebuah kurikulum. Evaluasinya sudah dilakukan. Terus karakteristik ini. Kontekstualisasi, ini kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Arah yang lalu, ya ini pengembangan. Kurikulum prototipe itu pengembangan dari kurikulum lalu, selalu ya. Kurikulum baru itu pengembangan yang lalu. Tapi kalau kurikulum kita merencanakan, mendesain, mencipta. Kontekstualisasi dan personalisasi kurikulum dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan Bapak Ibu Buder masih ingat ini tiba-tiba biasanya kan visi misi toh. Betul. Sekarang ada misi, Pak. Kurikulum saya selalu bilang Misi POP Luber. Di POP saya hanya Refleksi pakai perjumpaan, misi. Ya. Enggak tahu. Hanya misi sekolah lingkungan. Bola. Kemudian memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Fleksibilitas bagi guru, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang
sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Keren ya, pengembangan karakter. Kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Ayo, oke. Sekarang kita memberi porsi khusus loh ini. Dalam struktur kurikulum prototipe dan seterusnya ya nanti dibaca sendiri ya. Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dan topik dan tujuan lebih spesifik. Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, kewirausahaan, tanggung jawabnya Derwarto ini. Terus kurikulum prototipe yang ini ya, berfokus pada materi esensial. Kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial. Kita sedang menggali yang esensial. Aku senang nek temanku ngomong ngono kuwi. Di tiap mata pelajaran. Ini tidak memberi ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi numerasi secara lebih mendalam. Nah, capaian pembelajaran dulu kompetensi dasar di capaian dalam bentuk KIKD sangat banyak dan terpisah-pisah. Sekarang itu dipersempit dan panjang gitu. Bukan dipersempit, ding, panjang gitu. Saya juga waktunya kalau KIKD itu setahun, tapi kalau yang ini kalau setahun, sak semester, tapi nanti dipelajari lagi aja. Kurikulum prototipe, ya, ini ada banyak kerangka dasar tadi struktur kurikulumnya. Nah ini yang dulu pernah saya tampilkan waktu itu pembelajaran proyek ini kan. Ini sosialisasi dan evaluasi kurikulum prototipe itu ternyata KWI ikut, Sanata Dharma ikut, JPL belum ikut. Secara umum guru memiliki respon terhadap kurikulum prototipe. Memiliki respon positif lah, ini kan mesti sudah langsung arahnya positif tuh pasti diberlakukan, dilaksanakan ini. Nah ini satu lagi dari Dirjen GTK, narasumber kurikulum prototipe, ini ya dukungan GTK untuk penerapan kurikulum prototipe. Narasumber kurikulum prototipe misalnya pengimbasan dari sekolah penggerak, padahal sekolah intervensi POP itu disetting juga menjadi sekolah penggerak. Pak Aka siap-siap nih. Sono, Pak. Dan ini narasumber kurikulum prototipe nih napa? Bentuk pengimbasan bisa dilakukan secara dan seterusnya. Terus adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap. Ini tahap 1 kompleksitas sederhana, mengikuti contoh yang telah disediakan atau dilatihkan. Nah, kita kan sudah di sini melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas. Kita kan langsung sudah di sini ya. Ya. Tahap 4 langsung ke kompleksitas tinggi. Desain kurikulum kita. Kita yang ke-6 kok, tim 6 kok. Yes, terus implikasi jam mengajar guru dan linearitas mata pelajaran. Ada regulasinya nanti, tenang saja Bapak Ibu. Kemudian saya
beri waktu saya sedikit lagi, itu struktur di diklat POP ini mengingatkan kok podo yo sama ini gitu loh. Profil pelajar Pancasila, nilai-nilai, kemudian budaya sekolah, terus ini model Luber, penguatan pendidikan karakter ada 5. Sudah, kira-kira itu dari saya. Sekarang kita njuk piye gitu. 2022 sudah dijalankan. Kalau kemarin saya masih mengatakan bahwa membuat kurikulum ini berat ya, naskah akademik ini berat ya. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan baru selesai. Nah sekarang 2022 mau dijalankan nih, kan mau enggak mau kurikulum yang kita buat ini juga harus jadi ya. Harus jadi untuk kemudian masuk ngikuti apa yang digariskan oleh kementerian. Kita sudah sangat siap dengan desain kurikulum unggul kita masing-masing. Gitu. Begitu Pak Aka dari saya. Semoga kabar ini menjadi hadiah Natal juga buat teman-teman semuanya. Monggo Pak Aka, silakan. Oke. Terima kasih banyak Pak pencerahannya dan inspirasinya tadi, semakin semakin meyakinkan kita semua dan semakin memberi penyemangat kita bahwa apa yang selama ini sudah kita perjuangkan dengan berdarah-darah itu akan ada dukungan yang penuh dari pemerintah juga. Artinya yang kita lakukan saat ini sudah sesuai dengan tracknya, sesuai dengan harapannya. Tinggal kita di sekolah bagaimana lebih menguatkan lagi, kemudian mendalamkan lagi. Kalau tadi disampaikan 2022 terjadi, artinya kita hanya punya waktu kurang lebih ya 6 bulan ini ya Pak Heri ya. Dalam masa depan itu untuk kita kencangkan lagi supaya nanti bersama-sama dengan pemerintah, kalau pemerintah baru mencanangkan, awet dhewe wis ngelakoni gitu. Kita harus sudah menggunakan, karena ini mencanangkan tahun 2002, kemungkinan mungkin baru tahap ya seperti saatnya K13 itu ada diklat dan sebagainya, tapi kita dengan PD dan berani bahwa kita sudah mau menggunakan itu. Kalau memang kesiapan kita sudah matang dan tadi didukung dengan referensi dari Pak Heri yang sungguh luar biasa, ini memberi gugahan kita semua untuk ayo, endang, gage supaya kurikulum ini segera kita tuntaskan dan kita matangkan bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah kita masing-masing. Begitu nggih Pak Heri ya, gambaran umumnya ya, artinya kita harus selalu berdarah untuk membuat ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Pak Heri, Mas Heri dan juga Pak Edi dan Pak Adi gecoknya kangge. Ya, diakomodasi oleh negara sekarang. Puji Tuhan. Oke, karena juga di Salatiga ada kurikulum gastronomi ya, ada beberapa makanan di Salatiga yang juga menjadi khas. Awalnya kami mau ngambil itu, cuman lebih menarik yang konservasi lingkungan ini dulu supaya kami garap dulu gitu. Konservasi keren. Iya. Oke, terima kasih Bunda Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan ke sekolah berikutnya. Kita akan ke SMP Ganti Warno, kemudian PL1 Klaten dan juga Wedi. Pak, nanti saya jam 6 kurang 1/4 izin ya. Oke. Karena ada acara komunitas. Ya, terima kasih. Oke, benar. Monggo waktu dan tempat kami persilakan Bu Diah dan Bu Vincentia. Monggo. Terima kasih Pak Aka untuk kesempatannya di ruang virtual ini. Bruder Warto, Pak Aka, Mas Hendi dan Mas Heri serta teman-teman, selamat sore, berkah dalam. Sore, berkah dalam Ibu. Mohon maaf, mungkin saya ini tertatih-tatih ya, karena beberapa minggu saya harus fokus di diklat yang lain, baru ini bisa menyesuaikan, dan sekalipun saya melakukan diklat, namun kami juga berdiskusi dan tentunya
soal naskah akademik yang kami susun ini masih banyak progres-progres yang harus kita buat bersama. Setidaknya kami sudah ada progres untuk layout yang lebih baik dan galian-galian dari kearifan lokal dan budaya lokal sudah kami gali juga. Nah, nanti akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Vincentia, yang akan memaparkan lebih lanjut. Namun semua sudah kami diskusikan bersama, dan mungkin nanti ada perubahan-perubahan sedikit Mas Dendi dan Mas Heri terkait dengan budaya-budaya yang akan kami gali. Saya sendiri baru menggali informasi dari tokoh-tokoh yang ada di sekitar kami, karena jujur saya baru per 30 November kemarin baru selesai di kelas, sehingga saya baru bisa fokus ke POP ini. Jadi 2 hari yang lalu saya sudah ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, komite, dan beberapa orang yang saya ajak diskusi. Nanti akan saya tambahkan di dalam naskah akademik nanti. Kami berjanji nanti akan pada saatnya nanti akan selesai. Begitu nanti akan saya tambahkan beberapa hal budaya lokal yang ada di sekitar kami. Contohnya adalah hadroh begitu yang kemarin saya dapatkan dari di situ adalah warisan yang ada di daerah kami. Sudah ada wiwitan, itu nanti akan saya tambahkan. Maka lebih jelasnya waktu saya serahkan Ibu Tia untuk memaparkan naskah akademik kita. Dan kemudian untuk naskah atau dokumen kurikulum kami baru akan proses. Begitu, terima kasih Bu Tia, waktu saya serahkan. Monggo. Baik, terima kasih pada Ibu Diaswari yang memberikan waktunya saya. Baik, selamat sore Bruder, Bapak dan Ibu. Selamat sore. Oke, Ibu. Mohon maaf, saya izin share screen untuk naskah. Kurang keras ya Bu suaranya ya Bu. Mikrofonnya Mic-nya didekatkan. kurang dekat kali mikrofonnya. Oke, sudah lumayan keras. oke. Oke. Sudah. Dari minggir, Buder, jauh. Saya dari Lampung, Bu, jauh, Bu. Oh, Logo. Baik, Bruder, Bapak Ibu, saya mohon izin share screen untuk naskah akademik yang akan saya sampaikan nanti. Sudah terlihat, Bruder, Bapak dan Ibu? Ampun, Bu Tia. Oke. Sudah. Baik, ini untuk naskah akademik kami dari SMP Pangudilur Gantiwarno. Langsung saja saya percepat dengan susunan kerangka yang sudah kami buat. Nah, ini juga ada lembar pengesahannya. Nah, kemudian ini untuk kata pengantar, langsung saya percepat saja. Nah, kemarin kami membuatnya belum ada kerangka seperti ini, ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk naskah akademik kami sudah buat kerangka seperti ini, ada pendahuluan, kemudian profil sekolah, kemudian di bab 3 kajian teoritis dan praktik empiris, bab keempatnya penggalian nilai-nilai sekolah, dan yang terakhir penutup. Langsung saja saya percepat untuk pendahuluannya, latar belakangnya seperti ini. Saya percepat saja. Kemudian profil sekolah ini sudah kami utarakan dulu waktu beberapa pertemuan-pertemuan FGD sebelumnya. Untuk profil-profil sekolah, langsung saya percepat juga. Kemudian ada Santopius juga saya percepat. Nah, untuk visi misi, moto sekolah, slogan, dan budaya lokal juga sudah kami paparkan waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan ini untuk tambahan di bab ketiga ini adalah kajian teoritis dan praktik empiris, kami sudah menambahkan mengenai 10 keutamaan dari Pangudiluhur. Kemudian ini 10 keutamaan juga kami percepat saja teorinya. Kemudian tambahan untuk core value juga kami tambahkan untuk 6 dari nilai inti bruder guru. Saya percepat juga. Profil pelajar kemarin juga sudah kami paparkan waktu pertemuan sebelumnya. Saya percepat. Kemudian penggalian nilai-nilai sekolah juga sudah kami utarakan beberapa pertemuan
sebelumnya. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai dari Santopius, kemudian juga nilai-nilai sekolah juga sudah kami paparkan. Langsung saja saya percepat. Nah, ini kemarin ada masukan dari Bu Darwarto mengenai karakter atau nilai apa yang didapat dari budaya lokal. Nah, ini untuk hari ini akan saya sampaikan mengenai karakter yang ada dalam budaya lokal nanti. Yang pertama adalah karawitan. Karawitan di sini karakter yang bisa diambil yaitu diharapkan nanti peserta didik dapat mengenal dan juga mengembangkan budaya yang ada di sekitar sekolah. Kemudian untuk bujang ganong, karakter yang bisa diambil, karena bujang ganong ini adalah pribadi yang cekatan, cerdik, jenaka, dan sakti, maka diharapkan dengan bujang ganong ini, peserta didik dapat menjadi pribadi yang cekatan dalam menghadapi situasi apapun, kemudian berkemauan keras dalam meraih prestasi, cerdas dalam akademik, dan selalu menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah gedruk. Nah, gedruk ini sama seperti di PL Serumbung tadi, gedruk ini diajarkan untuk memperhatikan alam sekitar karena gedruk ini merupakan simbol dari kemarahan karena alam-alam di sekitar, terutama sekitar Merapi itu, kalau tidak salah ya, sekitar Merapi itu yang mulai rusak akibat adanya penambangan dan juga hal-hal lain yang bisa merusak dari alam itu. Kemudian untuk tari tradisional, itu karakter yang bisa kita ambil untuk peserta didik adalah yaitu dengan adanya tari tradisional, peserta didik mengenal budaya setempat dan juga berlatih untuk lebih sabar dan juga lebih lembut terhadap setiap gerakan-gerakan yang diajarkan. Nah, ini terutama untuk peserta didik yang perempuan, dengan adanya tari tradisional ini diharapkan lebih telaten dan lebih lembut dalam bersikap dan berperilaku. Kemudian ada tradisi sadranan atau ruah rasul. Untuk nilai karakter yang diambil yaitu peserta didik diajak untuk peduli dengan alam, yaitu diwujudkan dengan kegiatan bersih makam dan juga bersyukur dengan adanya yang apapun yang diberikan oleh Tuhan dengan menghormati para leluhurnya. Kemudian untuk selanjutnya penerapan profil Pancasila juga sudah kami utarakan beberapa waktu yang lalu. Langsung saja saya percepat. Kemudian ini juga integrasi core value juga sudah kami paparkan beberapa waktu yang lalu. Ya. Oke. Dan terakhir penutup. Ya, seperti ini Bruder Bapak Ibu untuk naskah akademik kami dari SMP Pangudilur Gantiwarno. Nanti akan kami sempurnakan lagi dengan beberapa budaya-budaya yang tadi yang sudah diutarakan oleh Bu Diaswari mengenai beberapa budaya seperti hadroh, nanti akan kami sempurnakan. Baik, untuk naskah akademik seperti ini yang kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menampilkan mengenai dokumen kurikulum. Sebelumnya saya stop share dulu. Sudah terlihat ya, Bruder Bapak Ibu? Ya. Kelihatan. Ya, sebelumnya mohon maaf karena kami di bagian dokumen kurikulum ini masih sangat dikatakan sedikit ya, karena kami kemarin masih fokus untuk pembenaran dari naskah-naskah akademik. Nah, untuk dokumen kurikulum ini dengan kerangka seperti ini, landasan di bab pertama landasan kurikulum, nanti ada spiritualitas dan filosofis. Nah, mohon maaf untuk kami dari SMP Pangudilur Gantiwarno baru sampai pada bagian filosofis. Jadi langsung saja saya tampilkan lagi untuk landasannya. Pertama, spiritualitas itu kami ambil dari core value yang ada di naskah akademik kami. Seperti ini ada 6 dari core value kami ambil dari naskah akademik. Kemudian untuk ini kami percepat lagi. Nah, kemudian untuk keutamaan dari Santopius juga kami ambil dari naskah akademik. Ada kesederhanaan, kemudian kerelaan hati, rendah hati, dan keteladanan, dan juga
dari nilai-nilai sekolah juga kami ambil dari naskah akademik. Seperti ini, oke. Langsung saja saya percepat. Nah, kemudian yang kedua adalah landasan filosofisnya mengenai Ki Hajar Dewantara dengan sejarahnya bahwa Ki Hajar Dewantara ini lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Harjo Suryo Ningrat, putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Harjo Suryo Sasroningrat yang bergelar Sri Pakualam ketiga. Nah, Ki Hajar Dewantara ini memiliki nama kecil yaitu Raden Mas Wardi Suryoningrat. Kemudian langsung saja pada semboyan dan metode pada Ki Hajar Dewantara, kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu memiliki semboyan pendidikan, yaitu yang pertama Engar Sosong Tulodo, yang artinya seorang guru atau pendidik itu harus memberikan teladan yang digugu dan ditiru setiap perkataan dan perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, artinya seorang guru itu selalu berada di tengah-tengah muridnya untuk memberikan semangat dan ide-ide untuk berkarya. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya seorang guru itu di belakang akan menuntun atau menopang dan menunjukkan arah yang benar bagi anak-anak didiknya. Itu mengenai semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian tadi hampir sama juga seperti yang dari PL Serumbung, bahwa konsep pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara itu ada istilah sistem Among. Nah, sistem Among ini yang pertama, sistem Among pertama yaitu kodrat hidup sebagai anak, di mana anak itu memiliki kemampuan yang berasal dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kemudian kodrat yang kedua yaitu kemerdekaan untuk memperoleh rasa, untuk memperoleh cipta dan karsa atas dirinya. Maka ini sistem Among ini merupakan warisan dan aksi nyata untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa yang sekarang adalah generasi Z. Kemudian ini ada juga beberapa hal yang mencerminkan karakter dari, ada beberapa karakter yang mencerminkan, yang memberi contoh gitu. Ada yang pertama, ngandel, kendel, bandel, dan kandel. Ngandel itu artinya percaya dan yakin pada Tuhan dan kemampuan diri sendiri. Kendel artinya tak gentar atau berani dalam mengatasi masalah dan tidak khawatir atau ragu. Bandel yaitu kuat, kokoh, dan kukuh baik secara lahir maupun batin. Sedangkan kandel artinya kebal akan menuju impian. Yang kedua, tetap, mantep, atep. Antep ya. Tetap artinya melakukan pekerjaan bangsa dengan sepenuh hati tanpa menoleh kanan maupun kiri. Mantep artinya tertib, setia, dan taat asas dalam berjalan maju dan kuat hati, akan tidak ada yang dapat menahan langkah untuk maju. Sedangkan antep yaitu tidak mudah dihalangi atau dihambat oleh orang lain dalam bertindak. Yang ketiga adalah neng, ning, nung, dan nang. Artinya kita harus tentram baik lahir maupun batin. Neng itu artinya tidak malu dan ragu. Ning itu dari kata wening, yaitu artinya jernih atau bening pikiran, sedikit emosi dan bisa membedakan yang benar dan yang salah. Nung dari kata hanung, yaitu kuat secara lahir dan batin dalam menggapai cita. Sedangkan nang dari kata wenang, yaitu kemenangan yang didapat setelah berusaha sendiri, memiliki hak berkuasa lahir dan batin. Kemudian yang keempat ada lawan sastro ngesti mulya, artinya ilmu sebagai alat untuk mencapai kesuksesan. Dan yang kelima, suci toto ngesti tunggal, artinya kesucian jiwa, kebeningan pikiran, tertib dan disiplin untuk menggapai kemajuan cita bangsa dan sendiri. Oke, demikian untuk presentasi kami mengenai naskah akademik dan juga dokumen kurikulum. Nanti mohon masukan dari Bruder Bapak Ibu agar kami dalam mengerjakan naskah maupun bagian dokumen kurikulum ini dapat lebih baik lagi. Sekian dari kami. Apakah ada tambahan dari Bu Ari? Saya, sedikit hanya memaparkan bahwa yang akan saya gali ini terinspirasi dari yang akan saya tambahkan nanti dengan diskusi dengan teman-teman yang kita rencanakan mulai hari Senin kita harus fokus ke sini agar bisa mengejar tangga deadline kita mengumpulkan naskah akademik. Nah nanti
kami akan memasukkan terkait dengan budaya religius yang ada di sekitar kami, karena saya melihat di sekitar kami itu ada pura, ada masjid, lalu yang paling menjadi utama adalah kami ada Gua Maria, dan anak-anak kami berasal dari situ juga. Ada Gua Maria Giriwening dan juga Gua Maria Sendang Sriningsih. Nah, itu yang akan saya gali, dan saya sudah berdiskusi dengan tokoh masyarakat yang ada di sana. Maka itu yang menjadi PR kami, dan nanti segera kami akan selesaikan. Begitu, terima kasih Pak Aka. Waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Diah dan Bu Tia. Jenengan kurang satu lagi itu. Salam 3 jari belum sampai. Oh, tapi melekat kok itu. Iya, Sudah melekat. Baik, iya, Pak. Terima kasih Bu Diah sekali lagi dan juga Bu Tia atas sharingnya. Kita akan berikutnya ke SMP Pangudito 1 Klaten. Monggo kepada Ibu Yohana untuk men-sharingkan apa yang sudah dikembangkan atau ditambahkan perkembangan dari naskah akademik dan juga dokumen kurikulumnya. Monggo Bu Yohana, waktu dan tempat saya persilahkan. Bu Yohana meneng wae. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ade. Pak Ade. Nggih, tadi kok Bu Yohana diem saja di meneng. Tadi jaringannya agak trouble dari Bu Yohana. Nggih, monggo Pak Ade. Terima kasih. Nah. Nggih, monggo Bu Yohana atau Pak Ade.